Ini masih turunan. Suara. Ya. Bagus banget. Saya gitu. Apa suaranya? Serak basah. Minum. Angkat gitu. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat keluarga besar almarhum Bapak Haji Tatang bin Haji Sinen, istri almarhum Umi Haja Sarni. Ya, kita doakan mudah-mudahan Ibu Haja Sarni selalu diberi kesehatan oleh Allah, umur yang panjang dan barokah, mudah-mudahan istiqomah dalam ibadah kepada Allah. Yang saya hormati anak almarhum 5 orang ya Pandi ya. 5 orang, Pandi yang keberapa? Pertama, paling tua berarti ya. Kita doakan mudah-mudahan anak almarhum juga panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan berkah keluarganya semuanya. Yang saya hormati keluarga besar almarhum, anak, cucu, mantu, pokoknya semuanya lah. Ya, keluarga almarhum Bapak Haji Tatang bin Haji Sinen. Yang saya hormati dan muliakan tokoh masyarakat, para alim ulama hadir. Ini Pak Haji Wahyu Komarudin, ini keluarga saya ini, besan saya. Ya, dari Cilenggang ya. Dulu pernah keluarga saya menikah dengan adiknya ya. Ade ya, almarhum Sumiadi ya, almarhum Sumiadi. Si Joto ya. Dia kenalnya Joto ya. Itu pernah menikah dengan keluarga kami di Cilenggang, tapi Allah berkehendak lain. Almarhum Sumiadi sudah dipanggil lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tetap baik, gak ada bekasnya, kita mah keluarga ya. Pak Haji Wahyu, ya kemudian Pak Haji Taher, ini pegawai Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. Di KUA mana Pak Taher sekarang? Pondok Aren ya, sudah di KUA Pondok Aren. Yang saya hormati dan muliakan para tokoh masyarakat, Ketua DKM Al Muslimun, Bapak RT RW, Pak RW Agus ya, para tokoh masyarakat, adik-adik Irmas, hadirin jamaah tahlil yang semuanya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan di malam Jumat yang penuh berkah ini selain memanjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya pada malam hari ini. Kita masih diberi nikmat panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangka hadir mengikuti tahlil, mendoakan almarhum Bapak Haji Tatang bin Haji Sinen. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sampai kepada almarhum. Semoga almarhum diampuni dosanya oleh Allah, diterima iman Islamnya, dan mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua kelak mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Bu, Ibu kelihatan nggak Bu? Melihat saya nggak? Takut nggak kelihatan, saya berdiri ntar nih. Ya kelihatan Bu ya. Alhamdulillah malam hari ini saya sangat senang, bahagia bisa silaturahmi dengan jamaah sekalian. Saya jauh ini Pak, dari Serang saya ini. Ya, dari Serang saya Pak ya. Makanya Pandi ini ingat nih pulangnya ke Serang nih ya. Ingat nih berkatnya udah siapin apa belum ini? Aman udah ya? Aman. Saya mah ceramah di WA, di telepon jadi baik Bu. Yang penting pulang ingetin buat anak bini saya di rumah. Sip. Betul apa ya? Ya, bukan buat saya, tapi buat anak bini. Ya, kalau saya mau udah cukup lah, ntar makan nasi kebuli ya. Berada kan nasi kebulinya? Ada. Ya udah saya duluin baik ini ya. Ada. Alhamdulillah saya bisa silaturahmi ya, karena ya bagaimanapun Pak Kang Pandi ini sahabat saya ya. Beliau sekarang Ketua Lembaga Seni Qosidah Indonesia Kota Tangerang Selatan, Ketua LASI. Ya, jadi ini Pak Khairul Afandi ini Ketua LASI Kota Tangerang Selatan. Jadi bosnya Robana, tukang nabuh ya.
Ini Kang Fandi ini festival Qosidah, Rebana, Marawis apa bae. Nah itu kan Fandi ya, karena dulunya waktu saya bertugas di Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, saya selaku pembina Lembaga Seni Qosidah Kota Tangerang Selatan. Jadi saya di WA, di telepon kalau nggak hadir takut kualat ini Bu ya. Karena yang nyuruh Kang Fandi ketua Laski ya. Jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua, sebetulnya saya ini hanya badal Bu. Penceramah intinya adalah Habib Ali bin Thohir ya. Beliau adalah anggota DPD Republik Indonesia, asal Dapil Provinsi Banten, pimpinan Pondok Pesantren Al Husaini, Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong Utara. Ya, saya sebetulnya hanya badal. Ya, kata Kang Pandi, Ustaz Roja, ya malam Jumat datangnya ada Habib Ali, insya Allah saya datang. Ya kata dia takut Habib Ali kagak datang ini, katanya begitu ngomongnya itu beneran kagak datang. Karena memang beliau pejabat ya nasional, anggota DPD Republik Indonesia. Barusan juga Habib Ali WA saya, Ustaz Roja antum yang ceramah, Anda masih di DPR, masih rapat begini ngurusin negara, kata dia. Ya udah insya Allah Bib ya, Anda sudah di lokasi, ya udah Habib rapat aja yang tenang. Ya tapi transportnya bagi dua Bib, kata saya. Ketawa Habib Ali saya godain ya. Jadi alhamdulillah meskipun saya badal, ini levelnya jauh Pak. Saya dengan Habib Ali karena beliau seorang habaib, keturunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya mah kagak ada ini ya wajah keturunan Nabi. Saya mah orang Cilenggang ya, Kecamatan Serpong ya. Jadi makanya maaf nanti kalau ceramahnya jauh levelnya dengan Habib Ali bin Thohir ya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jemaah yang dirahmati Allah, saya ceramah gak bakal lama, paling 30 menit. Setuju apa kagak? Setuju ya? Singkat, padat, yang penting jangan pada main HP. Setuju? Awas ada yang main HP, gue getok lo ya. Pokoknya jangan main HP, dengerin, cermatin ya, semuanya memandang ke saya. Betul apa kagak? 30 menit, lama-lama nasi udah pada dingin ini udah malam. Setuju apa kagak? Ya 30 menit. Yang pertama, acara hari ini adalah haul yang pertama almarhum Bapak Haji Tatang bin Haji Sina. Apa maknanya? Yang pertama, kita yang hadirnya harus ingat bahwa kita juga nanti bakal nyusul sama seperti almarhum Bapak Haji Tatang. Betul apa kagak? Jadi pesan yang pertama bahwa kita semua bakal mati nih. Calon camatnya gak ada ini. Calon ya mati pasti semua. Di surah Al-Ankabut nanti nih ada ustadahan ya yang hafal Al-Quran 30 juz. Di surah Al-Ankabut ayat 25 Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Semua yang bernyawa itu pasti akan mati. Nggak ada yang nggak mati Pak orang di dunia ini. Mau dia wali kota, dia gubernur, dia presiden, dia menteri, dia lurah, dia RT, dia RW, semuanya mati. RT mati apa kagak? RW mati apa kagak? Mati luwek lo taruh ya. Jangan dulu. Ustaz mah kagak apa belakangan. Iya. Makanya gua kagak sebut. Ntar nggak ada yang ngubur belakangan. Amil mati apa kagak? Mati lu mil lo ya. Makanya kata Allah kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu ingetin dulu tuh Pak. Banyak orang kata Ali bin Abi Thalib kematian pasti tapi dianggap nggak pasti. Betul apa kagak? Betul. Diajak ibadah ntar atau keburu mati, lu masih lama, gua mah mati kan. Masih muda kata dia. Jadi dianggapnya masih lama, masih panjang. Tuh masih lama. Padahal kita kagak tahu mati kapannya, di tempat mana, bagaimana keadaan kita, cara mati kitanya bagaimana. Itu nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di surah Luqman disebut
kematian itu salah satu mafatihul ghaib, pintu-pintu gaib rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kita nggak tahu besok mati di mana, tanggal berapa, jam berapa, bulan apa, matinya bagaimana, di tempat mana, dalam keadaan mana. Itu nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ingat bahwa kematian itu pasti terjadi kepada setiap makhluk. Kalau udah mati nggak ada yang bermanfaat di dunia ini, Pak. Betul apa enggak? Nggak ada manfaatnya, Pak. Mau dia wali kota, gubernur, presiden, siapapun, kalau udah mati nggak ada manfaatnya itu semua, Pak. Kecuali yang paling bermanfaat adalah amal soleh dia, ibadah dia kepada Allah, dan keimanan ketakwaan dia kepada Allah. Nggak dapat manfaatnya jabatan-jabatan dunia itu kalau dia nanti sudah meninggal. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Makanya jangan pada bangga sama jabatan dunia, karena itu mah sebentar. Gak ada nanti kalau udah meninggal tuh manfaatnya jabatan itu, justru bisa itu menjadi beban bagi almarhum dan almarhumah nanti. Gak ada manfaatnya, Pak, kecuali amal soleh dan ibadah kita kepada Allah. Mau boro-boro jabatan, Pak. Bini kita baik, kalau kita mati maka gak mau nemenin, Pak. Takut. Betul apa kagak? Ayo saya tanya, Bu, Ibu, kalau suami Ibu mati, Ibu mau nemenin gak ke kuburan, Bu? Tuh, kencang bener jawabnya, Pak. Bukan amat Bu nemenin gitu. Gak ada yang mau. Apa juga gak mau. Iya. Coba kalau saya tanya nih, ya, umpamanya Ibu meninggal, suami Ibu mau gak nemenin itu ke kuburan? Bapak mau gak nemenin ke kuburan? Enggak. Mau gak, Pak? Kalau ada yang mau ngacung tangan, gue persen malam ini juga. Hah? Jangan doain mati, jangan. Kalau saya tanya, kalau Ibu meninggal, Bapak berani nggak setia nggak nemenin sampai mati? Ayo jawab. Boro-boro setia, Bu. Ya ilaha illallah. Habis dikubur juga udah nyari janda lagi baik. Betul. Betul apa kagak, Pak? Betul apa kagak? Paling kuat berapa hari sih? Kuburan belum kering dia udah nyari gantinya, betul? Betul apa kagak? Nggak ada. Jadi nggak ada yang bisa nanti kalau kita meninggal, apapun yang kita miliki nggak ada, Pak. Makanya jangan pada bangga dengan aksesoris dunia. Itu hanya sampai di dunia. Kalau udah mati mah yang nyelamatin kita hanya amal soleh, ibadah, iman, takwa kita kepada Allah. Nggak ada manfaatnya apa-apa lagi. Makanya kata Umar Irama ada lagunya tuh, Sekujur Bangkai. Ingat apa kagak tuh lagu itu? Bukan ayat Quran, Pak. Tapi kalau kita dengerin syair lagu Sekujur Bangkai, itu nangis kita, Pak. Padahal itu bukan Al-Quran. Kalau penyanyi dangdut nyanyi lagu Sekujur Bangkai, nggak ada yang berani nyawer tuh, Pak. Ada yang berani nyawer kalau lagi nyanyi Sekujur Bangkai? Ada yang berani? Ada yang berani nggak? Nggak ada. Pada takut malah, Pak. Badan pun tak berguna, sesaat ditinggal nyawa. Betul apa enggak? Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Betul nggak? Secepatnya jasa dipendam. Jeng jeng jeng. Betul nggak? Pintar juga. Itu lagu Oma, betul nggak begitu? Saya bukan penyanyi, ngetinggal akhirnya begitu. Secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Betul nggak? Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Nyawa lagi lumat. Gak salah kenceng lagi. Udah salah kenceng lagi mama. Jadi coba lihat syair lagu Sekujur Bangkai, ya Allah, Pak. Itu lagu ngingetin kita bahwa kalau udah mati nggak ada manfaatnya apa juga. Ya, ini pentingnya ibadah kita kepada Allah. Badan pun tak berguna, sesaat ditinggal
Nggak ada manfaatnya tuh, mau jasad wali kota, kayak gubernur, presiden, siapa kayak. Kalau udah mati mah nggak ada tuh yang menghormatin kayak, nggak ada tuh yang sibuk minta-minta ke dia, minta jabatan ini, minta itu, nggak ada Pak. Karena sudah tidak berguna. Adanya diinjak-injak. Salah lagi bayar mama. Coba selanjutnya kata Oma Irama, anak istri tak sudi lagi bersama. Anak istri tercinta, kita punya bini gimana cakepnya juga nggak bakal mau bersama. Tuh kata Oma Irama. Makanya Pak, kalau punya bini jangan sayang-sayang banget sama bini Pak, mau ngapain? Setuju nggak kira-kira Pak? Setuju nggak kira-kira? Mau ngapain sayang-sayang bener sama bini? Mati mau dia kagak mau sama kita. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, nggak ada yang mau sama kita. Sama Pak statusnya, baik suami maupun istri. Itu kata Oma Irama, bukan kata saya. Ngingetin kepada kita, kalau udah meninggal nggak ada manfaatnya apapun aksesoris dunia. Istri kita dandanin ke salon tiap bulan, gimana cantiknya juga Pak. Kalau udah mati mah nggak mau bersama, nggak ada yang mau bersama. Anak kita mau gimana juga nggak ada Pak semuanya. Itu kata Oma Irama. Ya, nggak ada semuanya. Jabatan, kekayaan, rumah yang besar, mobil mewah, harta melimpah, status sosial yang tinggi, apapun nggak ada. Pokoknya kalau orang udah mati mah selesai dengan urusan dunia, selesai udah. Tinggal dia nunggu pertanggungjawaban di akhirat. Ini yang pertama saya ingetin. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Kau akan kembali kepadaku, kata Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, terus nggak nih? Terus nggak? Bener nih? Kuat masih? Baru 16 pada goyang kayak begini. Baru 15 menit. Baru 15 menit ya? Ya. 15 menit lagi. Ingetin ya, ingetin ya. Saya ukur nih. Yang kedua, haul. Kita sekarang lagi memperingati haul almarhum Haji Tatang bin Haji Sinen. Haul itu artinya memperingati atas kematian seseorang, biasanya dilakukan setelah 1 tahun. Itu namanya haul, Pak. Kalau belum setahun mah tidak disebut haul. Makanya haul ini istilah yang dipakai untuk memperingati kematian, juga dipakai nanti istilahnya untuk masalah zakat. Makanya zakat itu kalau udah haul baru di sana dihitung kewajiban zakat. Haul itu namanya. Makanya ada sebuah buku yang menarik Pak. Judulnya itu Peringatan Haul Menurut Perspektif Agama Islam. Itu dikarang oleh seorang kiai namanya Hanif Musli. Ini ulama yang sangat ulama besar lah. Kata dia, haul itu memperingati orang yang sudah meninggal, biasanya dilakukan setelah tepung tahun, 1 tahun. Ini berlaku untuk masyarakat umum Pak, baik dia tokoh, baik pimpinan pondok pesantren atau masyarakat biasa. Kata Kiai Hanif, itu boleh memperingati haul. Nggak dilarang Pak, haul ini milik semua umat muslim. Yang penting kalau sudah 1 tahun keluarganya ingat sama almarhumah, dia memperingati haul. Selama ini yang kita dengar haul itu hanya di level ulama-ulama besar, pimpinan pondok pesantren, haul Kiai Haji Abdurrahman Wahid, haul Kiai Haji Hasim Mujadi, haul almarhum Kiai Haji Dimyati, haul almarhum macam-macam Pak. Padahal kata Kiai Haji Hanif Musli, haul itu bisa dilakukan oleh seluruh kelompok masyarakat. Makanya hari ini luar biasa ini keluarga almarhum Bapak Haji Tatang bin Haji Sinen ngadain haul. Berarti keluarganya ingat kepada almarhum Bapak Haji Tatang. Kalau saya tanya jamaah, orang kalau udah meninggal banyakkan diingat atau banyakkan dilupa Pak? Orang kalau udah mati banyakkan diingat apa banyakkan dilupain coba?
banyakan dilupain. Makanya kalau keluarganya baik kagak ingat ama almarhum almarhumah, le boro-boro ngarepin orang lain. Kalau keluarganya baik udah kagak ingat. Orang kalau udah mati mah Pak, banyakan dilupain daripada diingat. Banyakan dilupain Pak. Biarin dia siapa baik. Mau pejabat, mau rakyat biasa, hampir mayoritas orang kalau udah mati mah banyak dilupain. Nah makanya yang paling pertama ingat itu harusnya adalah keluarga inti dari almarhum dan almarhumah. Itu yang paling ingat. Makanya kata Kiai Haji Hanif Musli di buku Peringatan Haul dalam Perspektif Agama Islam, Bapak beli aja, bukunya ada di toko Gunung Agung dan lain sebagainya. Makanya kata dia, hampir semua ulama sepakat bahwa hukum memperingati haul itu boleh bagi umat Islam, nggak dilarang, boleh, silakan. Jadi Pandi udah bener nih memperingati haul. Saya juga memperingati haul, bapak saya. Ya, yang lain juga memperingati haul untuk mengingat almarhum dan almarhum. Makanya kata Kiai Haji Hanif Musli, ini saatnya udah lewat ini ya. 10 menit. Mainin baik nih. 9 menit lagi. Matanya udah pada melotot baik ke sana. Berhubung sate sudah keluar, udah dibawa ceramah beres baik udah Pak ya. 9 menit lagi. Atau 30 menit. Lah katanya mau pada makan gimana? Oh. Baru 5 menit ya, baru 15 menit. Jadi lanjut ini. Lanjut ya. 20 menit. Udah biarin sate mah lewat baik, lewat belakang baik nih, jangan lewat depan pada melotot baik ini. Nasi masih Jularon ya. Jadi kata Kiai Hanif Musli ada 4 manfaat haul. Ingat ini. Yang pertama, manfaat haul itu bermanfaat buat yang dihauli, yaitu almarhum yang sudah meninggal. Apa manfaatnya? Yang pertama, kiriman doa dari yang masih hidup buat yang sudah meninggal. Itu yang paling penting Pak. Orang kalau udah mati Pak, nggak ada yang dia pengenin kecuali kiriman doa. Itu kudu diingat tuh. Orang kalau udah mati nggak pengen apa-apa Pak, kecuali kalau agama selain Islam. Dulu waktu saya kecil Pandi, saya masih ingat, ya masih SD, masih bocah gitu. Kalau ada orang Cina meninggal, itu biasanya ada sesajennya. Benar apa kagak? Benar apa kagak Bu? Sesajennya ada bekakak ayam, betul? Ada jeruk, bernuk, gede banget tuh ada macam-macam gitu kan. Beres aja dia nguburin. Waktu dulu mah saya berebut itu sama bocah Pak. Betul apa kagak? Kang Wahyu ingat nggak begitu Kang Wahyu? Ingat tuh Kang Wahyu juga berebut sama Kang Wahyu juga. Itu kalau pas beres di kuburan, wah kita berebut Pak. Ada yang berebut bekakak ayam, ada yang jeruk, ada yang macam-macam Pak. Waktu itu saya kagak tahu, kirain saya itu apaan. Enggak tahunya makanan itu sesembahan buat dewa, buat Tuhannya, dan buat orang-orang yang sudah meninggal dunia. Enggak tahunya sesajen gitu Pak. Ya karena saya mah kagak tahu, ya saya berebut wae, saya makan wae Pak. Ancak ya Kang Wahyu ya. Di sini mah namanya ancak gitu. Ya karena saya nggak tahu itu sesembahan, saya berebut makan. Sekarang mah saya udah tahu itu sesembahan buat dewa dia, buat ruh orang yang sudah meninggal. Sekarang mah Pak, saya ngelihat dikasih orang mau, saya takut. Karena itu sesembahan buat Tuhan mereka. Kalau agama lain mah masih ada sesajen, masih ada ini itu. Kalau orang Islam nggak ada. Bagi orang yang sudah meninggal, yang paling dibutuhkan adalah kiriman doa. Itu doang, nggak ada yang lain. Makanya kata Nabi, orang meninggal itu kal ghaisil mughawis, bagaikan orang yang tenggelam di laut yang minta pertolongan. Itu ibaratnya apa kata Nabi? Kal ghaisil mughawis, bagaikan orang yang akan tenggelam di lautan lalu dia minta tolong. Coba bayangin sama Bapak, kalau Bapak tenggelam di laut umpamanya,
Bapak minta tolong apa yang paling Bapak butuhkan kalau udah begitu? Lampung. Apa Pak? Karet, ban. Apa mintanya? Ban. Ban bekas. Terus apa lagi? Lampung. Pelampung. Terus apa lagi? Kapal kata dia. Apa lagi terus saya coba? Sekoci. Sekoci. Apa lagi terus? Habis lu semua ya. Bapak gedang. Kalau udah begitu di laut kita mau tenggelam, pasti yang diminta yang paling dibutuhkan. Ibu kalau mau tenggelam di laut ditawarin, Bu, Mas 40 gram Bu, mau nggak kira-kira Bu? Mau nggak Bu kira-kira? tenggelam sekali ya. Kan apa Bu mau mati kata dia Bu. Gak ada Pak, Bapak mau dikasih apa aja kalau mau tenggelam di lautan, pasti yang diminta yang bisa menolong dia dan bisa menyelamatkan dia, yaitu pelampung, ban, macam-macam. Tadi udah disebutin nama RW itu. Nah, orang meninggal yang paling dibutuhkan adalah doa. Nggak ada orang meninggal itu minta kiriman macam-macam. Bapak umpamanya ziarah kubur, Pak, nih saya bawain kakak ayam buat Bapak ya. Kira-kira gimana coba kalau gitu? Ada manfaatnya nggak tuh bekakak ayam? Nggak ada, kata Bapak, bala lupean mau minta doa di bawah kakak kata dia. Lu mah anak-anak bener-bener ya kata dia. Pak kalau bisa jawab tuh si mayit Pak. Karena nggak ada kalgori ilmu gaul. Orang yang meninggal itu bagaikan seperti orang yang tenggelam di lautan. Yang paling dibutuhkan tidak ada lagi kecuali doa. Makanya saya bilang minimal keluarganya ngirimin doa. Suatu hari seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal baqiya min birrin abawaya sayun aburuhuma ba'da mautihima, ya Rasul, masih ada nggak amalan yang bisa saya lakukan karena orang tua saya udah meninggal, saya belum berbuat baik birrul walidain kepada orang tua saya. Ini hadisnya sahih Pak, ada di kitab Adabul Mufrad, ada di Sahih Muslim. Jadi hadis yang benar-benar sahih. Lalu Nabi menjawab, "Na'am, ada. Kamu bisa melakukan kebaikan meskipun orang tua kamu sudah meninggal." Lalu kata Nabi, apa ya Rasulullah? Nabi menjawab, yang pertama ad-du'a ulahuma, doain kedua orang tua kamu. Itu cara berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Ad-du'a lahuma, doain. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nujulahu wa wasimadohlahu wagsilhu bil ma'i wasalji wal barodi. Panjang doanya silakan. Allahumma anzili rahmata wal maghfirata ala jami ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila ruhi almarhum wali walidayya pulan bin pulan, sebut namanya. Itu sampai Pak, doa-doa yang dipanjatkan terutama dari keluarga inti kepada almarhum yang sudah meninggal dunia. Doain. Karena banyak Pak orang ini hidup penuh misteri. Ada orang ketika orang tuanya masih hidup, anaknya belum pada sukses jadi orang. Betul Pak Gagang? Ada nggak yang begitu? Ada orang tuanya lengkap masih hidup, anaknya belum sukses, belum pada jadi pejabat, rezekinya belum melimpah, macem-macem Pak. Dia belum bisa ngebahagiain Pak. Tapi justru ketika orang tuanya meninggal, banyak ada anak-anaknya pada sukses. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Ada Pak. Jangan nyesel jadi anak, kata Nabi. Kamu masih bisa berbuat baik meskipun dulu kamu belum pernah ngajak orang tua kamu makan di restoran, betul? Belum pernah ngajak makan di Bandar Jakarta, betul? Belum pernah ngajak makan di Hoka Bento, belum pernah ngajak di mana lagi KFC, McD, jangan cuma lagi dilarang ya, itu nggak boleh. Di boykot ya, ntar pada beli lagi ya. Jadi kata Nabi, jangan nyesel, kamu masih bisa berbuat baik. Saya kalau nyeritain begini Pak, ingat saya mah Kang Haji Wahyu Pak Taher itu sama Pak Wahidin Halim, bekas gubernur Banten. Dia kalau suka nangis di makam ayahnya, karena ayahnya guru SD. Dia selalu ngomong, "Jak," kata dia, "gue mah kalau inget bapak gue nangis banget," kata dia. "Mengapa Pak Wahidin? Anak udah pada sukses, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi menteri, betul nggak?
Anaknya sukses benar Pak. Ada yang jadi menteri, Pak Hasan Wirayuda, Pak Wahidin jadi gubernur, wali kota 2 periode, ada yang jadi anggota DPR, ada yang jadi hakim. Berkah anaknya Pak, 10 bersaudara, sukses semuanya. Tapi kedua orang tuanya sudah meninggal ketika anaknya udah pada sukses. Makanya kata dia nangis, kalau baba gua masih ada nih kata dia mau pergi kemana gue beli tiket kata dia mau ke Singapura sebulan gue pesenin hotel kata dia. Sayang orang tuanya sudah meninggal. Makanya kata Nabi, ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, hal baqiya min birril abawaya sayun aburruhuma ba'da mautihima? Kata Nabi, na'am ad-du'a ulahuma. Kamu masih bisa berbuat baik kepada orang tua kamu yang sudah meninggal dunia. Meskipun kamu belum membahagiakan, kamu bisa disebut anak yang birrul walidain. Yang penting kamu rajin bacain doa, kirimin doa. Itu nanti kamu bakal disebut anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Ini kalau saya tanya, kita sama orang tua banyakan ngasih apa banyakan ngambil? Ambil. Pandi jawab sama lu, coba jangan diam aja lu. Ayo Pandi jawab coba. Pandi sama orang tua banyakan ngasih apa banyakan ngambil? Ngambil. Gak bisa jawab, dia malu. Di mana-mana juga kita sama orang tua mah banyakan ngambil. Ayo tanya, siapa baik? Mau siapa yang udah jadi wali kota, menjadi kepala dia, apa baik? Pasti sama orang tua mah kita banyakan ngambil. Masih sedikit kita lebaran ya di Wahyu ya. Nih Pak Agus, Heru Agus mana Heru Agus ini? Belakang lu. Ngumpet bae lu di belakang lu. Kita lebaran nih Pak, nenteng bawa rantang lebaran, betul apa kagak? Betul. Rantang kita isiin opor ayam, betul. Kita isiin rendang, kita isiin apa bae mah, rendang mah, lebaran gitu kan. Anak kita bawa, coba pulangnya tuh rantang kita ngisi lagi apa kosong tuh jadi? Rantang kosong apa ngisi tuh pulangnya? Ngisi. Nambah katanya malah. Itu rantang lebaran Pak kita bawain, enggak pernah tuh pulang kosong. Segitu sayangnya orang tua sama anak pulang diisiin lagi, apa kayak diisiin? Mak udah jangan diisiin, udah buat emak enggak. Gua mah inget baik sama cucu gua, sama anak gua gitu kan? Ya. Pulang udah kasih rantang diisiin lagi, belum dipersen lagi. Betul Pak Kagak? Betul Pak Kagak? Nih buat anak lu, nih buat ini di persen Pak. Ya Allah ya Robi, saya bilang kita ngasih rantang, isinya opor ayam, isinya rendang, isinya apa baik, pulang diisiin lagi penuh, ditambah kita persen. Tuh Pak, sayangnya orang tua sama anak. Itu baru yang sifatnya rantang. Belum nanti punya banda, wah udah dibagi-bagi. No tanah buat lu no 1000 meter, betul? No tanah buat lu no 2000 meter, betul Pak Kagak? No kontrakan bagi-bagi ya, no yang no 5 pintu buat lu, no berapa buat dibagi-bagi. Sayang kagak tuh orang tua sama kita? Sayang apa kagak Pak? Sayang. Coba kalau saya tanya, Bapak ngasih apa sama orang tua coba? Orang si Bapak. Ayo ngasih apa coba? Balikannya apa? Masih cucu. Cucu mah boleh lu dewek itu mah. Artinya coba, tidak sedikit orang tua yang berkorban ketika hidup, tapi naudzubillah ketika meninggal dunia banyak anaknya yang gak balas budi doain orang tua. Naudzubillah Pak, naudzubillah, rugi dunia akhirat kita selaku orang tua kalau kita punya anak meninggal kagak pada doain kita doain kita. Kalau kita mah bukan nabi, kita mah bukan wali, kita mah bukan tokoh agama, kita mah bukan salafus soleh. Siapa yang mau doain kita kalau kita udah mati Pak? Kecuali keluarga inti keluarga dekat kita. Ayo siapa yang mau ingat sama kita doain kita coba? Kecuali keluarga inti kita. Makanya kudu ingat sama orang-orang yang sudah berjasa dengan
dengan kita. Kalau ulama salafus soleh, tokoh agama, ya itu mah nggak usah bapak bahas. Orang berebut doain, bacain Pak. Sekarang saya tugas di Serang, Pak, nggak lagi dari Kemenang Tangsel. Saya kaget Bu, Ibu pernah ziarah ke Banten Lama Bu? Yo. Pernah ziarah Pak Haji Wahyu ya? Nah, di sana ada makam waliullah namanya Sultan Maulana. Coba yang ziarah itu Bu, setahun itu mencapai 4 juta orang yang ziarah ke Banten Lama. 4 juta orang. Bayangkan Pak, yang bacain Fatihah 4 juta orang, yang doain 4 juta orang Pak. Masa kagak ada yang nyangkut tuh doa? 4 juta orang, apalagi malam Jumat Bapak kalau nggak percaya ziarah tuh ke Banten Lama. Itu mah daerah saya, kawasan saya kerja di situ. Saya punya kuncinya sekarang mas selama di Serang. Makanya kalau mau ziarah bayar gope sama gue loh. Suruh kunci. Masuk ke dalam. Itu yang bikin saya kaget Pak. 4 juta orang yang ziarah setahun itu di Banten Lama Pak. Luar biasa saya bilang, karena dia waliullah, pendiri penyebar agama Islam di Banten, raja pertama kerajaan Islam di Banten. Banyak orang yang ziarah dari seluruh pelosok negeri ini, tabarukan ngalap berkah. Dia mah nggak minta, tapi orang yang berlomba-lomba mengirim doa karena jasanya, karena luar biasa ketokohannya. Kalau kita bukan ulama, bukan kiai, bukan orang soleh, jasanya tidak sebesar orang-orang soleh. Siapa yang mau doain kita ngirimin Fatihah coba kalau kita meninggal? Kecuali narepin dari keluarga inti, anak cucu mantu. Ini yang kudu kita ingat Pak. Apa yang bisa kita harapin nanti kalau kita meninggal? Kalgorikil mughawis kata Nabi, bagaikan orang yang tenggelam di lautan, kita di kuburan, kita mangap-mangap minta tolong, nggak ada yang nolong, karena yang masih hidupnya kagak pada ingat sama kita yang sudah meninggal. Makanya kata Nabi, ad-du'a ulahuma, doain kedua orang tua kamu. Nanti kalau kau terus doain, kau akan mendapatkan stempel sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Itu kata Nabi. Makanya Pandi bersyukur, Pak Haji Tatang ini anaknya soleh semuanya. Ada yang hafal Quran, ya, baik akhlaknya semuanya. Saya yakin ini almarhum Bapak Haji Tatang bin Haji Sinan di kuburan tersenyum, gembira, seneng Pak. Saya yakin ini hadir mungkin arwahnya di sini dengerin ceramah saya juga, jangan-jangan ini. Betul Pak kan? Bisa. Kita nggak tahu Pak, siapa yang tahu? Bisa saja dia hadir malam ini di tempat haul, dia senang gembira karena dia didoakan oleh segini banyaknya yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah. Kita nggak tahu, makanya bersyukur, bahagialah. Ya, almarhum Bapak Haji Tatang bin Haji Sinan, karena keluarganya luar biasa, anaknya, keturunannya mendoakan tiada henti kepada almarhum Bapak Haji Tatang bin Haji Sinan. Ini menjadi ibrah bagi Bapak Ibu semua yang hadir malam hari ini. Mudah-mudahan nanti kalau Ibu meninggal, saya meninggal juga, kita sama-sama banyak didoakan, baik dari keluarga inti maupun dari masyarakat. Ini yang paling penting. Terus apa kagak ini? Terus apa kagak? Udah berapa menit, Udah habis belum? 38 menit. Akhirnya gue suruh ngeliat waktu, lu gimana dia Pak ya? 38 menit. Itu baru 8 menit. 38. Berapa? 38 menit. 38. Ada timernya tuh. Ad-du'a ulahuma. Ingat, doain. Ya, nih keluarga almarhum Bapak Haji Tatang, jangan pelit. Doain. Tiap habis sholat, tiap ada kesempatan, doain. Kirimin Fatihah, hadiyatuna ususon ila ruhi almarhum. Sebut Haji Tatang bin Haji Sinan Al-Fatihah. Nyampe itu Pak ke sono. Karena disebut namanya lengkap. Apalagi kalau Bapak takut kagak nyampe, sebut almarhum Bapak Haji Tatang bin Haji Sinan yang beralamat di anu-anu. Perang. Memang kirim perang, Bapak surat. Dia yakin begitu. Sebutin semua Pak.
yang beralamat di RT 06 RW 02 Kelurahan Poa, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Pondok Are. Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, kode pos 150. Sebutin aja semua. Kalau takut kagak ya yakin, sebutin. Dengan nyebut namanya saja hakul yakin itu sudah sampai. Gimana Ustaz kalau kita nih nggak pernah diingat sama keluarga yang masih hidup, kita menungguin kiriman doa dari kaum muslimin dan muslimat. Paling kalau kita berdoa, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, baru nyangkut ke kita tuh Pak. Berebut malah anggap CRW itu. Kalau kita tidak khusus doanya untuk almarhum, paling nunggu umum, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Kalau dia meninggalnya dalam keadaan iman Islam, sampai itu doa buat muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Tapi itu kata RW berebut karena orang lain juga nungguin doa begitu. Kalau kebagian, kalau kagak ya udah, karena doanya sifatnya umum. Tapi kalau khusus itu yang langsung diterima kepada almarhum. Ad-du'a ulahuma, doain. Kalau Bapak Ibu sayang dengan orang-orang yang kita cintai yang sudah meninggal, kata Nabi nggak ada yang mereka butuhkan kecuali doa. Ad-du'a ulahuma. Yang kedua, terakhir, jangan lama-lama, wal istighfaru lahuma, mohonkan ampun buat almarhum dan almarhumah. Istighfar, mohonkan ampun. Karena kita nggak tahu Pak, almarhum ketika hidup mungkin buat nutupin biaya keluarga, biaya anak rumah tangga, kita nggak tahu. Mungkin dia sholatnya sampai lupa ketinggalan, betul? Mungkin sholatnya di akhir, mungkin sholatnya nggak khusyuk, mungkin sholatnya nggak sempurna, mungkin dia lalai dan lain sebagainya, banyak melakukan dosa. Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali memohonkan ampun. Ini anak siapa ini depan gue ini? Itu anak si Pandi ini. Lah gue kagak apa-apain, Pandi biarin baju nanya doang. Enggak, udah duduk lagi, duduk. Enggak gue omelin enggak. Takut dicekek gue saja. Yang kedua apa? Wal istighfaru lahuma, memohonkan ampun. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Mohonkan ampun. Apalagi Bapak ngomong secara khusus doanya, ya Allah ampuni dosa orang tua saya, ya Allah. Mungkin ketika hidup dia pernah meninggalkan sholat, pernah lalai, pernah berbuat maksiat, macam-macam. Ketika kita merintih mendoakan orang tua kita mohonkan ampun atas segala kesalahan kedua orang tua kita. Itu di hadis Pak. Kalau Bapak nggak percaya, buka di kitab Adabul Mufrad. Nanti bab tentang birrul walidain kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Nanti ada almarhum mayit yang ketika dibangunkan oleh Allah, dia mendapatkan kemuliaan, derajat yang mulia. Sampai si mayit berkata, ya Allah, ini saya gara-gara apa ini? Kok dapat derajat yang mulia begini? Lalu Allah menjawab, istighfar waladaka, itu karena mohon ampun, pengampunan yang sering dimohonkan dari anak-anak kamu yang masih hidup ketika dia berada di alam dunia. Itu hadisnya. Jadi nanti berbahagialah Pak Haji Tatang almarhum ini bin Haji Sinan ini, ketika dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya, dia berseri-seri wajahnya, dia gembira, dia bahagia karena dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkat permohonan ampun dari keluarganya yang masih hidup. Makanya kata Nabi, jawabannya istighfar waladaka, itu karena permohonan ampun dari keluarga yang masih hidup kepada almarhum dan almarhum. Ini luar biasa. Makanya kita kudu ingat sama almarhum dan almarhumah. Ya, jangan pelit. Ini mah bandanya diambilin, ya, bagiannya diambilin, tapi kagak ingat sama yang udah bagi. Itu yang doraka yang begitu tuh. Itu anak yang buang kawarah yang begitu. Ada nggak kira-kira di sini tuh? Siapa? Banyak belum jawab.
Hati-hati tuh Pak. Rugi bener Pak kita hidup kalau begitu Pak. Betul Pak Kakak? Bukan kudu dididik yang benar-benar Pak, bocah Pak. Karena manfaatnya bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat Pak. Bapak mau punya anak profesor, doktor, jabatannya tinggi kayak gimana juga, kalau kita udah mati dia nggak ngedoain, dia nggak memohonkan ampun dosa-dosa kita, percuma Pak, nggak ada manfaatnya. Karena orang yang sudah meninggal, sekali lagi yang paling dibutuhkan adalah ad-du'a lahuma wal istighfaru lahuma, doa dan permohonan ampun. Karena dia udah nggak bisa berdoa, dia udah nggak bisa tobat, dia udah nggak bisa minta apapun karena dia sudah meninggal. Makanya di surah Al-Munafikun Allah jelaskan berapa banyak orang yang sudah meninggal pengen balik lagi ke alam dunia karena pengen berbuat amal soleh, ibadah kepada Allah. Betul Pak Kakak? Kata Nabi, kata Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Ya Allah, kalau saya dikasih kesempatan balik lagi ke alam dunia ini, nggak usah lama-lama ya Allah, 1 jam aja, Pak aku minas solihin, saya bersumpah akan menjadi orang baik. Saya bakal sodako, saya bakal berbuat baik karena dia tahu ternyata itu betul-betul pahalanya ada, dia rasakan ketika dia meninggal. Makanya saya bilang kita yang masih hidup nih kudu betul-betul memanfaatkan buat ibadah. Sodako yang paling baik sodako ketika kita sehat Pak. Betul? Itu kata Nabi Pak. Sodako yang paling bagus itu sodako ketika kita sehat. Kalau udah sakit baru ingat sodako, terlambat Pak. Terlambat. Udah stroke baru ingat sodako. Gimana Kakak Pak Kiai? Nah itu mah rumusnya udah kepepet begitu. Rumus kepepet sama ngeles begitu. Terus ngomong tadi kata Nabi, sodako yang paling bagus ketika kita sehat. Itu hadisnya begitu. Sodako yang paling bagus ketika sehat. Jadi ketika kita sehat, badan sehat, rezeki ada, kita sodako. Kalau udah sakit, kalau udah ini baru sodako, mah ibaratnya itu mah udah kepaksa, udah ketakutan mampus dia besok. Makanya dia buru-buru sodako. Kalau lagi sehat mah dia sadar bahwa di situ ada hak harta yang harus dikeluarkan. Dia betul-betul sadar dengan keimanan ketakwaannya sama Allah, tidak dihantui rasa apapun, betul-betul dia sadar. Makanya kata Nabi, sodako yang paling bagus ketika kita sehat. Ini lagi pada sehat, sodako, jangan takut miskin. Berapa aja sodako maka gak ada tarifnya Pak. Gak ada kecuali zakat. Kalau zakat ada tarifnya. Emas 85 gram keluarin 2,5%. Bu punya emas apa kagak Bu? Punya emas apa kagak Bu? Punya miskin bener kagak punya emas. Punya emas kagak Bu? Emas apa? Emas Parno kata dia. Itu mau berapa kilo Bu? 50 kilo lebih itu mau bisa. Ibu punya emas 85 gram keluarin tuh zakatnya 2,5%. Jangan emas dipamer-pamerin, zakat kagak, betul? Keluarin pokoknya semuanya, ya. Jadi ingat ini, makanya kata Nabi, ya ingat sodako yang paling baik, yang paling afdol ketika kita sehat. Ya, bukan berarti ketika sakit kagak boleh sodako, tapi ini mah dari afdoliyah, dari keutamaan. Ya, yang paling bagus itu ketika sehat. Sodako. Makanya kata Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Ya Allah, kalau saya dikembalikan ke alam dunia, saya dikasih waktu kesempatan 1 jam saja, saya akan berbuat baik, rajin sodako, rajin ke masjid, rajin ibadah kepada Allah. Ini Masjid Al Muslimin kalau subuh penuh apa kagak kira-kira? Penuh apa kagak? Sampai di luar. Beluber keluar-luar. Sampai keluar-keluar. Kosongnya. Keluar-luar mah kagak ada orangnya. Keluar-luar. Itu masjid mumpung kita sehat, betul apa kagak?
Ntar udah sakit, bersetruk, nggak bisa jalan, asam urat, kolesterol, baru ingat ke masjid. Nauzubillah. Ketika sehat kata Nabi, apa juga ketika sehat itu yang paling bagus Pak ibadahnya. Ke masjid mumpung sehat. Jangan bapak ke masjid nanti dipaksa digotong-gotong baru masuk ke masjid. Mau begitu? Ya. Mau Pak Kakak? Ya. Ya ini ke masjid udah paksa-paksa pokoknya harus ke masjid apa digotong-gotong. Bukan sholat malah sholatin. Digotong-gotong dipaksa maju temen. Gua kagak mau ke masjid. Gotong dipaksa ke masjid. Tapi bukan buat sholat malah untuk Nauzubillah. Sadar Pak, sadar. Ini ingat buat diri saya sendiri Pak. Buat para jamaah sekalian, yuk mumpung sehat. Manfaatin buat ibadah. Sekarang masjid musola jaraknya dekat bener sama rumah kita. Betul Pak Kakak? Mana ada di Indonesia masjid musola jaraknya jauh sama rumah kita. Bahkan ada masjid orang yang rumahnya ini pelataran depannya masjid. Ada yang begitu nggak? Ya ada. Muslimun. Ya pelataran depannya masjid segitu ajan kencang bener depan rumahnya kagak ke masjid. Molor. Budak kali itu orang. Ada yang begitu di sini. Yang mana orang yang pernah lihat batang hidungnya orang itu? Ini belakang Pak. Begitu rumahnya halamannya masjid segala masih kagak sadar ke masjid. Jawabannya ke masjid. Lo rumah deket ntar baik belakangan. Gampang rumah. Nggak bisa. Jawab belum koma, belum ini, belum itu. Ujung-ujungnya kagak ke masjid. Ini hal yang sepele Pak, kesadaran. Mumpung sehat kata Nabi, mumpung sehat. Manfaatkan buat ibadah, ngaji Quran dan yang lainnya silahkan. Makanya saya bilang Kang Pandi, ya keluarga almarhum Bapak Haji Tatang, nanti kalau ada rezeki ya silakan sodakoh, niatin pahalanya buat almarhum Kang Pandi, Kang Aan ya. Ya, kalau ada rezeki sodako itu ke Masjid Al Muslimun. Saya sodako 200 juta pahalanya buat almarhum Haji Tatang bin Haji Sinen. Alhamdulillah. Al Muslimin nggak muat Al Muslimin. Ya Ya kalau boleh. Al Muslimin boleh ya. Jadi boleh kita keluarga nih sodako, kita niatin pahalanya buat almarhum. Makanya kalau di masjid ada yang sodako, lalu dia catat, tolong dibacakan Fatihah, buat pahalanya buat almarhum. Itu ketua DKM yang bacain kudu itu disebut. Kagak disebut doraka loh ya. Wah. Apalagi adanya berapa udah yakin kalau begitu. Ini mau buat masjid belah sono ini mah. Kalau ada amanat titipan nih 200.000 titip buat almarhum Fulan bin Fulan, tolong kirimin Fatihah pahalanya buat almarhum, kudu dibacain itu Pak. Karena itu dia niatnya dari keluarga yang masih hidup, dia niatin pahalanya buat almarhum. Itu Pak. Jadi jangan pelit Pak sama orang yang udah meninggal mah Pak, tolongin. Karena dia udah nggak bisa ngapa-ngapain Pak di sono. Kitanya jangan pelit nih keluarga yang masih hidup buat yang sudah meninggal. Nggak usah gede-gede ratusan juta. Kalau tiap Jumat 50.000, 100.000, 20.000 itu terus Pak ngalir pahalanya buat almarhum. Ya Allah, itu almarhum senang bahagianya luar biasa Pak. Umat kagak bisa ngomong baik dia Pak. Kalau bisa ngomong apa dia datang ketok-ketok pintu Pak. Datang mana si Pandi umpamanya gitu kan. Karena udah beda alam baik Pak. Coba kalau kita mau ziarah ke kuburan Pandi, kita kan sering baca salam, betul nggak? Yes. Assalamualaikum ya ahlal kubur, Bapak Haji Tatang bin Haji Sinen umpamanya. Antum lana parotun wa inna insyaallah bikumul lahikun. Coba kita ngucapin salam padahal dia sudah meninggal. Itu jawab gak yang di kuburan tuh? Jawab apa kagak? Ayo gue tanya, jawab apa kagak? Jawab. Cuma beda alam baik.
kagak kedengeran sama kita. Coba kalau dia jawab, kita jawab, kita ngucapin assalamualaikum ya alal kubur Haji Tatang bin Haji Sinen, lalu dijawab sama dia waalaikumsalam deh. Kejang, abur. Kalau yang di kuburan jawab, bapak siapa apa kagak? Abur Apa kagak? kejang. Kabur. Waalaikumsalam, kabur sedar pada putus semua. Ya ngapain kita ngucapin salam padahal dia udah meninggal? Artinya kan dia mendengar, dia mengetahui. Makanya kata Nabi, orang kalau meninggal nanti selesai dikubur dia masih mendengar detak-detik ya langkah kaki orang yang nguburin. Dia masih ingat, dia masih tahu, dia masih mendengar. Artinya dia hidup di alam yang berbeda dengan kita. Makanya kita jangan putus hubungan, kita jangan putus silaturahmi dengan orang yang sudah meninggal, meskipun dengan cara yang berbeda. Kalau dia hidup, kita kirimin opor ayam, kita kasih rendang, kita kasih baju, kita ajak makan. Tapi kalau dia udah meninggal, kita bisa terus menjalin silaturahim dengan cara ngirimin doa dan permohonan ampun. Begitu caranya. Bukan bawain bekakak ayam ke kuburan. Apalagi nawar-nawarin, Mbak, izin ya Pandi mau makan ya Mbak, lalu peang mau gitu ngapa? Mbak ditawar-tawarin makan. Gak ada kecuali ad-du'a lahuma wal istighfaru lahuma. Ya, permohonan ampun dari kita untuk yang sudah meninggal. Ingat tuh keluarga almarhum Bapak Haji Tatang ya, doain terus, mohonkan ampun terus. Mudah-mudahan nanti ketika almarhum Bapak Haji Tatang bin Haji Sinen dibangunkan oleh Allah, dia sudah dihapuskan dosanya, sudah diampuni dosanya, derajatnya ditaikkan oleh Allah, dimuliakan berkat istighfar waladaka karena permohonan ampun dari keluarganya yang masih hidup di alam dunia. Terus apa udahan? Satu jam. Bikin api suaranya. Udah. Ini tanda-tanda udah pada ini nih. 10 menit. Tanda-tanda udah banyak beres ini ya. Saya udah paham lah ya. Udah paham, udah ngerti. Ini mau gak usah diperpanjang, saya disumpahin ini lama-lama. 1 jam kurang 3 menit. Disumpahin saya, daripada saya disumpahin dengan beres saya malah. Ya. Udahan bayar, udah Bu ya, udah Bu ya. Udah ya. Udah paham Bu ya. Udah ngerti ya. Ingetin Bu, kalau ngaji ingetin kiai ceramah apa, judulnya apa, isinya apa. Jangan kayak emas saya Bu, emas saya masih hidup, umur udah 87 tahun kali emas saya. Kerjanya ngaji Bu, ngaji. Hari Minggu ngaji ke Pasar Kemis no, kalmarhum ya Kiai Haji Uci Turnusi. Hari Selasa ngaji, hari Rebo ngaji ke Habib Muhdor. Kalau saya lagi nggak ada tugas kantor, saya supirin tuh emas saya ngaji, saya anterin Pak. Itu kalau di mobil saya tanya tuh Haji Wahyu, Mak, itu barusan Habib ngaji apaan? Pasti jawabnya, gue mah kagak tahu Jak, gue mah yang penting ngaji baik kata dia. Bener saya mau ngomongin emas saya Bu. Kalau saya lagi gak ada tugas kantor nih ini itu, nggak ke Serang, nggak ke Banten, saya anterin ke Pasar Kemis, ke Habib, kemana. Selalu saya tanya di mobil tuh sambil ngobrol, Mak itu ngaji ramai bener, itu ngaji apa sih Mak? Gue mah gak tahu, ini gue mah ngaji baik lah pergi dari rumah. Terkadang mas saya sambil ngaji jualan permen gitu kan Bu, jualan kacang keliling, saya antepin baik Bu. Saya mah senang di usia senja masih demen ngaji. Saya mah senang luar biasa Pak. Kalau punya orang tua di usia senja tua lansia tapi masih demen ngaji. Daripada emas saya demennya nongkrong di Starbucks, saya puyeng Pak. Puyeng kagak kira-kira Pak? Puyeng. Kalau Bapak punya orang tua demennya bukan ngaji tapi nongkrong di Starbucks, puyeng apa kagak? Habis duit. Puyeng apa kagak Pak? Puyeng lo di Starbucks mah 100.000 kagak cukup. Betul nggak? Ngaji mah Masya Allah 50.000 tuh jadi baik, 20.000 jadi baik, yang penting ngaji. Betul Pak kagak? Makanya saya bilang udah biarin dia mau ngerti kagak ngerti, yang penting dia ngaji, duduk bersama orang-orang soleh, dia
dia dapat pahala di tempat yang baik. Kalaupun Allah takdirkan dipanggil ketika dia ngaji, dia meninggal dalam keadaan yang baik di tempat yang baik. Mudah-mudahan itu menjadi wasilah buat dia husnul khotimah. Gitu aja Pak, udah kita doainnya. Makanya jangan sekali-kali kalau orang tua kita masih ada, dia pengen ngaji, jangan dilarang-larang. Ini mah anak, emak pengen ngaji mulu mah ngerti juga kagak kata dia. Jangan digitu-gituin Bu. Betul apa kagak? Anak ini jangan juga begitu-begitu, biarin dia mau demen ngaji baik. Kalau perlu masih siapin pakaian mah jangan pulang-pulang ngaji be sono. Ngaji be udah ngaji, biarin. Dengan ngaji mudah-mudahan dia nikmat di akhir masa hidupnya. Kita dorong kalau perlu mah, kita rezeki banyak mah siapin mobilnya, betul? Siapin supirnya, betul? Siapin bensinnya, siapin bekalnya mak. Udah pokoknya mama duduk baik, supir udah ada, bensin udah cukup, etol udah ada. Nih buat bekalnya, nih buat ininya mak kalau mau ngasih ke kiainya, nih amplopnya. Girang kagak tuh orang tua kalau digituin? Girang kagak tuh orang tua kalau digituin? Girang Pak. Doain anak udah kagak ada berhentinya kalau begitu. Girang bener Pak. Siapin kalau kita ada rezeki ngapain pelit buat orang tua. Kita banda ada apa ada orang tua ngaji apa naik angkot keterlaluan jadi anak. Orang tua apa nyasar ke terminal kagak pulang-pulang. Betul apa kagak? Padahal anaknya punya mobil 3, punya mobil 2, punya mobil 4. Doraka anak yang begitu Pak. Punya anak nggak tahu berbuat baik kepada orang tua, padahal orang tuanya rajin ngaji ke tempat baik, di tempat yang baik, di majelis zikir. Kudunya didukung, siapin Pak. Karena susah kita punya orang tua yang rajin ngaji, daripada kita punya orang tua di akhir senja demennya doyan nonton dangdut umpama. Di mana ada dangdut SK dia udah paling depan. Apalagi nyawer udah hati-hati. Enak bener kita ngelihatnya yang begitu Pak. Betul apa kagak? Makanya kalau ada orang tua yang demen ngaji di usia senja, kita anak kudu ngedukung. Itu wasilah buat kita menjadi anak yang birrul walidain. Makanya padi nih Umi masih ada. Kalau Umi demen ngaji, ya taklim mau mingguan, bulanan atau apa, siapin mobilnya, ongkosnya, bensinnya, semuanya. Kalau perlu kereta diboking buat ngaji, betul? Udah tenang mak, mau ngaji ke Bandung, udah saya siapin nih kereta cepat, wus, udah kita siapin. Betul apa kagak? Ngaji ke Jakarta, siapin keretanya, udah semuanya, siapin Pak. Karena itu menjadi wasilah buat dia betul-betul istiqomah ibadah kepada Allah. Ini yang paling penting para jamaah yang dirahmati Allah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ini saja hadisnya mah panjang Pak. Ad-du'a lahuma wal istighfaru lahuma wasilaturrahmi allati la tusallu ila bihima wa infadu ahdihima. Banyak Pak kalau mau dibahas mah yang bisa kita lakukan kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Tapi minimal 2 itu aja. Nitip pesan saya buat keluarga almarhum Bapak Haji Tatang bin Haji Senen, dan buat keluarga hadirin hadirat yang hadir pada malam hari ini, pokoknya ingetin ad-du'a lahuma wal istighfaru lahuma. Doain dan mohonkan ampun buat semua orang-orang yang kita cintai yang sudah meninggal dunia. Kalau kita rajin ngedoain kepada orang yang sudah meninggal dunia, aku yakin kalau kita meninggal kita bakal didoain dari orang-orang yang masih hidup. Anak yang rajin ngedoain orang tuanya, nanti aku yakin kalau kita meninggal jadi orang tua, kita akan selalu didoain oleh anak keturunan kita, karena kitanya rajin ngedoain orang tua yang sudah meninggal. Aku yakin tuh Pak, biasanya begitu Pak, nggak bakal meleset Pak. Kalau kitanya rajin ngedoain orang tua kita yang sudah meninggal, kita punya anak, aku yakin nanti anak kita nggak usah diminta-minta, langsung Allah turunkan hidayah kepada dia, Allah masukkan ke dalam hatinya untuk selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Makanya kitanya dulu yang kudu rajin ngedoain, mumpung kita masih diberikan kesempatan umur oleh Allah.
Jamaah yang dirahmati Allah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ini ya. Pengajian malam hari ini, saya minta maaf sekali lagi kalau penjelasannya belum selesai. Mudah-mudahan nanti di lain waktu ya kita berjumpa kembali ya. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Nanti doa ada Pak Haji Wahyu, ada Pak Taher, bagi-bagi para asatidz yang lainnya ya. Jangan diborong saya semua ya, nanti amplopnya buat saya semua, ini kagak beres ini. Kudu dibagi-bagi sama ustadz-ustadz yang lainnya. Jangan pelit jadi orang mah, betul apa kagak? Kudu bagi-bagi, ntar ada yang bawain berkat, betul? Ada yang ini bagi-bagi, pokoknya jangan pengen dikuasain oleh satu orang. Itu yang paling penting ya. Bukan saya kagak mau ngedoain, nggak usah diminta juga. Udah ngirimin Fatihah buat almarhum Haji Tatang bin Haji Sinen dengan senang hati, dengan keikhlasan ya. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya minta maaf Pak kalau ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Ya begini, saya mah ceramah bodo amat lah, mau pada ngambek juga. Yang penting saya mau udah nyampein pesan-pesan agama dari syariat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Bapak paham, ngerti, diamalkan. Nanti mudah-mudahan saya kebagian pahala kalau Bapak Ibu mengamalkan apa yang saya sampaikan. Itu harapan saya. Mudah-mudahan, amin ya robbal alamin. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.